orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebulan sekali di minggu pertama, malam minggu pertama. Ini pertama kali di malam minggu ketiga insyaallah bisa istiqomah, bisa rutin kita dalam mengkaji yang kita maksudkan daripada pelajaran fikih untuk untuk mendalami atau bisa mengulang daripada apa yang telah kita pelajari daripada kewajiban-kewajiban kita di dalam menjalankan agama. Nah, tadi untuk pertama kali yang kita ngadakan tahlil tadi itu, ya dengan niat kumpul bisa juga sekalian kita nginget mendiang almarhum kita balas jasa mereka. Ya udah kita duduk sini kecuali jasa-jasa mereka. Jadi kita ngenang, kita mendoakan biar masuk dalam anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, melanjutkan daripada kajian kita biasanya kajian fikih kemarin sudah kita mulai daripada pembahasan wudu. Fardu wudu. Kemarin sudah kita bahas macam-macam hukum yang ada di syariat kita, daripada kewajiban, sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nah, setelahnya masuk kepada pengertian wudu. Kita bahas sampai di fardu yang pertama, yaitu niat. Niat adalah fardu wudu yang pertama yang diharuskan di dalam berwudu. Jadi tanpa adanya niat tidak sah wudu gitu. Untuk prakteknya apa itu niat? Niat dikatakan oleh ulama bahwasanya niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Arti niat itu qasd, bermaksud akan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Jadi setiap ibadah kita secara umumnya diwajibkan berniat. Di mana letak niat tersebut? Letak niat di awal. Dan prakteknya niat yang benar itu adalah bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan berbarengan dengan awal perbuatan. Yang mana di sini untuk wudu, awal daripada perbuatan berwudu adalah mencuci muka untuk perbuatan, untuk perbuatannya. Nah, penempatannya di awal pencucian wajah, itu untuk waktu. Adapun ada yang kita mungkin sudah kita pelajari di sekolah kita daripada diajarkan niat, ada diajarkan pelafatan juga, ada diajarkan kita mengucapkan dulu. Atau misal solat di awal sebelum solat kita mengucapkan usolli. Pengucapan itu sunnah hukumnya, bukan niat yang dimaksud. Pelafatan sunnah itu maksudnya dan disunahkan untuk membantu hadirnya hati kita, yang mana tempatnya niat adalah hati. Jadi yang dilafatkan itu sunnah niat, bukan niat itu. Sunnah niat. Yang niat adalah yang di dalam hati itu. Ketika kita sholat, kalau kita sholat, kapan kita niat? Ketika kita melafatkan Allahu Akbar. Kita pas melafatkan Allahu Akbar, di situ tempat niat. Karena awal perbuatan daripada solat adalah lafaz Allahu Akbar. Kalau anak sebelumnya mengucap sebelum Allahu Akbar itu usolli fardhu maghribi, itu sunnah. Itu sunnah niat yang mana pelafatan itu membantu menghadirkan kita. Kadang kita ni kan pas lah masuk solat tapi ada rasa
masih pikiran ke sini ke situ tak? Takutnya pas melafalkan Allahu Akbar lupa nak ngadi niat tadi. Untuk melakukan niatnya lupa. Makanya disunahkan sebelumnya usolli fardhu. Nah, begitu juga macam wuduk tadi. Wuduk tadi awal perbuatan wuduk adalah mencuci muka. Jadi penempatan niat di mana? Pas awal nyuci muka. Jadi ketika kita makikan ya tak? Kita pegang itu pas diangkat tangan kita, pertama kali banyu yang kita tuangkan ya, ke wajah kita, disitulah tempat kita menghadirkan niat di dalam hati. Atau tergantung yang biasa dilakukan, biasa dilafadzkan daripada lafaz-lafaz niat. Ada yang mungkin nawaitul wudu, sahjaku berwudu, cukup itu. Cukup. Ada yang nawaitut taharata lis-shalah, sahjaku bersuci untuk salat. Boleh. Cukup kalau. Kapan itu? Di awal. Awal pertama ditumpahkannya banyu ke muka. Itu tempat. Adapun mungkin kita Ustaz sebelum numpah gini mengucapkan sahjaku berwudu, nawaitul wudu. Tidak apa-apa. Ini untuk membantu, tapi niat sebenarnya bukan di situ. Tapi pas nuang ke di dalam hati. Di dalam hati. Itu yang dimaksud oleh syariat makna niat. Ada Ustaz fa in lam taktarin qasad bil fi'il sura azman. Ada ini macam misalnya macam yang kita praktekkan. Anak niat nak pergi haji misalnya. Nak niat pergi haji. Ada kalimat itu tak? Niat pergi haji. Itu niat bukan secara syariat arti niat tersebut. Niat secara syariat tadi yang di dalam hati di awal suatu perbuatan. Adapun yang galak kita ucapkan ana niat nak pergi majlis. Dia pagi-pagi atau siang-siang ada dikabarkan di grup malam ini ada majlis. Ana niat pergi majlis, ada ungkapan seperti itu. Itu niat secara bahasa. Bukan secara syariat. Kalau secara syariat yang kita jelaskan tadi, yang secara sekali dilakukan. Itu ketika mulai melakukan sesuatu itu baru dinamakan niat di dalam hati. Bermaksud sesuatu di dalam hati berbarengan dengan perbuatan. Adapun yang tadi niat yang siang untuk kaget malam, untuk kaget malam itu azam kalau bahasa Arab. Azam. Niat cuman sebelum dilakukannya perbuatan. Itu azam secara syariatnya. Adapun tadi penempatannya di awal suatu perbuatan. Tempatnya di hati. Waktunya di awal setiap ibadah kecuali puasa katanya. Kita pembahasan wudu. Kalau puasa Ustaz nak harus pas imsak atau pas adzan tidak. Tidak, itu pengecualian. Pengecualian niat untuk berpuasa kita diberikan keluasan oleh syariat untuk berniat mulai dari malam. Mulai dari malam, dari malam hari gitu. Dari malam hari. Bahkan boleh pas baru buka dah. Kalau untuk puasa baru ngikit kumo gitu. Ngikit kumo. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sampai selesai berdoa langsung nawaitu shauma ghadin. Biar tak lupa. Biar takut ketiduran, sahur kelewatan, tidak niat lewat puasa. Pokoknya untuk hati-hati dan diajarkan guru-guru kita setiap habis sholat, habis maghrib sholat berjamaah diingatkan untuk niat. Habis isya diingatkan. Biasanya kalau ini tarawih, habis tarawih diingatkan. Jadi yang biasanya kalau tarawih insyaallah katik ceritanya luput niat. Ngapa? Dia ingat gitulah.
pasti dia ingat kan. Yang jadi masalah kalau tidak tarawih. Kata yang ingatkannya. Kata yang ingatkannya. Nah, untuk niat tadi berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang dilakukan. Itu yang pertama daripada fardu. Fardu wudu. Maksud apa maksud niatnya? Kenapa syariat mewajibkan adanya niat? Padahal di Quran itu disebutkan cuma 4 fardu wudu. Pertama, cuci muka. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah muka kalian. Wa aydiyakum ila marafiq. Nah, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ila ka'bain, dan kaki kalian. 4 cuma 4. Terus ngapa niat diwajibkan? Yo, pertama secara umum hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal itu tergantung pada niat. Satu itu. Kedua, memang untuk membedakan kebiasaan sama ibadah. Nah, kalau kebiasaan ya tidak perlu niat. Nak kemana, nak ngapoi ya tak. Nah, untuk membedakannya syariat mendatangkan yang namanya niat. Makanya diwajibkan niat. Dan juga fungsi daripada niat untuk membedakan antara mana yang wajib, mana yang sunnah. Macam solat ada. Solat ada usolli fardul maghribi. Usolli fardul maghribi. Habisnya ba'diyah. Usolli sunnah ba'diyah qabliyah. Ada. Untuk membedakan martabat atau kedudukan atau tingkatan daripada suatu ibadah. Adapun tadi untuk pelafatannya bebas. Ada banyak beberapa kalimat-kalimat yang diajarkan. Yang mana yang kita sudah pelajari sebelumnya sudah, yang biasanya kita praktekkan. Sebab ini yang dari kecil sudah kita praktek ya tak? Niat daripada untuk cukupnya kita cukup. Kalau memang nak ringkas misalnya, tidak nak panjang-panjang, nawaitul wudu lillahi ta'ala cukup. Sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitu taharata lissalah. Atau juga nawaitu raf'al hadas. Untuk mengangkat hadas dan lain-lain. Banyak beragam sesuai dengan yang diajarkan di awal-awal kita. Itu yang pertama daripada fardu wudu. Selanjutnya daripada fardu wudu adalah ghuslul wajh. Mencuci muka. Untuk muka ada batasan yang diwajibkan. Ada panjang, ada lebar. Batasan yang perlu dibasuh atau yang wajib dibasuh. Batas wajibnya apa? Secara panjang ma baina manabiti sya'ri ra's ghaliban ila akhir lihyain gitu. Untuk batas panjangnya, secara panjangnya dari pangkal tumbuhnya rambut. Pangkal tumbuhnya rambut normal. Tidak yang ke belakangnya. Tidak juga ada yang sampai kening rambutnya. Tidak. Dia tidak dimasukkan di dalam pembahasan ini. Yang dikatakan awal pangkal rambut adalah pangkal rambut standarnya umumnya jidat. Jadi tempat tumbuh pangkal. Ada yang macam mana nih bergoyang mundur ini. Ada. Samping baru, belum ke tengah. Ambil ke tengah kakek ngomong, Ustaz, jadi sampai ke pucuk Ustaz. Kami ni agak ke pucuk batasnya ada. Aduh sampai ke belakang. Macam mana? Standarnya wong. Jadi agak lurus, agak nekuk dikit agak melengkung dikit, mulai naik ke pucuk. Itu batas awal dari atas sampai al-lihyain, muntahal lihyain katanya. Lihyain itu ini rahang. Kedua rahang, ujung tulang rahang di sini, tempat ketemunya untuk
Di ujung sini itu batasnya dari pucuk ke bawah tadi. Itu untuk manjangnya. Untuk lebarnya apa? Ma bainal udhunain. Untuk lebarnya antara dua telinga. Antara dua telinga. Berarti telinga masuk tak? Tidak. Tidak termasuk. Untuk wajib kita bahas batas wajib. Kalau sunnah kayak ada pembahasan lain. Untuk batas wajib telinga. Yang mana batas telinga ini? Yang macam tumbuh ini nah. Ini kalau bahasa Arabnya namanya watat. Ini pasaknya telinga nih. Katonya kalau ini nih yang nyekeli telinga galu-galu nih. Nah ini. Ada timbul di pangkal ini, itu batasnya. Artinya apa? Sini rambut di sini, ini termasuk wajah wajib dicuci. Wajah wajib dicuci. Kalau yang pendek aman. Kalau yang cewek biasanya berkasus nih. Di sini kadang panjang. Wajib dicuci kalau. Jangan nyuci bias itu kaget. Yang panjang sebagian tidak. Untuk perempuan khususnya atau kalau laki-laki rambutnya ada sebagian manjang ke rambut. Sini kadang dari sini kadang melok panjang itu. Dia panjang bisa lebih dari wajah. Itu wajib kalau. Wajib dibasuh. Jadi itu batas. Jadi dari pucuk tadi pangkal tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu kanan kirinya dari telinga ke telinga itu dicuci. Itu wajib, batas wajibnya. Dinamakan wajah kenapa? Karena dipakai untuk bermuajah, bertatap muka. Wa yajib 'alal mutawaddi' ghuslu wajhihi fala yakfil masah. Wajib basuh, ngalirkan banyu. Tidak cukup masah. Apa masah? Ngusap deh. Udah basah cukup saja? Tidak, ngalir. Harus dialih ke bihaitsu yasilul ma' 'alal a'dha. Sekiranya ngalir banyu itu. Walaupun sedikit mengali lagi krisis misalnya udah. Jangan makin banyak-banyak banyu. Ya benar. Syariat ngajarkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuduknya cuma 1 mud. Kalau kita sikok gayung cukup buat wuduk. Cak mana mayang ini. Itu saking halusnya kulit Rasulullah SAW. Pacak. Kalau mandi wajibnya Rasulullah cukup 4 gayung. Mana itu? Kita sulit. Kulit kita beragam. Tingkat kehalusannya ada. Kalau kulit Rasulullah SAW halus luar biasa. Jadi tidak nyimpen banyu, tidak nyerap banyu, ngelungsu. Banyu itu ngelungsu. Jadi tidak perlu banyak daripada banyu. Nah, untuk yang wajib dicuci tadi batasannya sudah ada. Apapun yang ada di batasan-batasan tadi itu wajib dicuci. Baik kulit ataupun rambut, atau mungkin kalau ada daging tumbuh wajib dicuci apapun. Nah, di sini disebutkan ragam rambut yang ada di wajah, disebutkan sampai 20 macam rambut. Nah, yang pertama al-ghamam, rambut yang ada yang tipis nih, ada yang tebal macam rambut kepala itulah. Itu ghamam namanya. Itu rambut kening. Wajib dicuci. Nak tebal, nak tipis, wajib dicuci. Sesuai dengan batasan tadi itu. Ghamam. Selanjutnya hajiban. Alisnya nak panjang, nak pendek, ada yang macam kalau di film Cino lama. Ini bisu sampai ke bawah dah. Sampai ke bawah. Kalau memang ada alis itu panjang Ustaz. Jadi cukup di batas wajah apa sampai ada yang sampai dado dah. Macam mana? Wajib dicuci kalau. Kenapa? Tidak kata pengecualian. Kaget ada yang dimaafkan kalau panjang, kalau lebat, ada yang tidak harus dicuci. Ada kaget. Yang pertama hajib tadi. Hajib.
alis. Terus dua tadi tak? Dua, tiga, khodan. Terus rambut yang ada di pipi, yang tumbuh di pipi. Ada yang sini baik, ada yang sampai sini tak? Kamu nak nyengok pas haji atau umroh tak? Banyak macam. Ada galau yang disebut ke di sini, disebut di kitab ni rambutnya ada galau. Ada yang di sini ada yang di pipinya ada. Pipi, ada yang pipi. Kalau kita umumnya Indonesia tipis, ada cuma tipis. Nah, tipis ada, jangan-jangan. Terus sibalan. Sibalan, apa sibalan itu? Dua rambut di samping kanan kiri kumis. Ini ada nama dewek kalau bahasa Arab. Kalau kita galau-galau ada kumis sama jenggot ada. Kalau di bahasa Arab ini kanan kiri daripada bulu ini dia tidak ke jenggot, tidak ke kumis. Sibalan namanya. Rambut di ujung kumis, kanan kiri kumis. Dua. Itu wajib dicuci juga, panjang, pendek, tebalnya. Terus al-aridon. Apa aridon? Al-munkhafidon anil udunain ila dzikr. Arid. Ini arid dari sini, dari telinga sampai ke sini. Uji kita apa dia ni? Bewok, apa namanya? Ini ada hukum dewek dia. Ada hukum dewek. Tingkat tebal tipisnya itu berpengaruh. Kalau dia tipis wajib dicuci kalau di sela-sela sampai ke dalam. Kalau dia tipis wajib. Kalau tebal sat, macam mana sat? Tebal cukup di pucuk ya. Mempakan banyu, cukup pucuk. Itu wajib. Betul wajib. Dalamnya sat. Kalau ketutup, kalau tebal, cuman wajib di depan dulu. Wajib di depan. Sunnah di sela-sela sunnah. Besok itu sudah dari bawah gitu. Di itu kita sela-sela. Apalagi yang model manjang gue. Itu di sela-sela. Sunnah itu. Yang wajibnya cuma di baju. Patokan tebal tipisnya apa dia? Dikatakan tebal itu ketika kita berhadapan, bertatap muka sama seseorang di majlis takhutub katanya. Bukan jauhnya, pagar. Kalau ngobrol sekian ngobrol. Kalau ini majlis ya, agak jauh. Kalau kita ngobrol tidak jauhan. Si kawan tadi yang ngobrol sama kita tidak pacak nyengok kulit kita. Kayak ketutup jenggot. Kalau ketutup tak kejingoan kulitnya berarti dia tebal. Ketutup oleh apa? Bewok atau ini tadi. Iya. Apa cambang apa bahasanya nih? Jenggot. Ketutup. Itu tidak wajib di sela-sela sampai ke dalam. Tapi sunnah. Rasulullah SAW menganjurkan ke dalam lagi. Tapi untuk wajib, misal banyunya sedikit tak? Kalau anak selo-selo habis gitu. Cukup di depannya baik. Itu pengecualian. Selanjutnya wal idaran. Wal idaran wa huma sya'ar an-nabit baina suduq wal arid. Terus rambut sini tadi yang sebut kita tadi yang seringnya panjang. Itu dari batas sini kalau ke pucuk sudah rambut dia, rambut kepala. Nah, yang batas telinga yang sejajar sama telinga ini namanya idar. Idar ini termasuk daripada wajah dan wajib dicuci. Kalau nak amannya, nak lemaknya, ya perempuan. Kalau dikira tidak ngurangi aisan dia, karena aisan dia rambut ni. Tak apa-apa dipotong, dipendek yang di sini. Yang di sini dipotong, dipendekkan biar tidak ini menyulitkan dia. Biar tidak menyulitkan dia, apalagi yang mungkin kurang ngerti atau galak lupa, untuk jago-jago biar tidak terlewat darinya kewajiban mencuci. Selanjutnya daripada bulu mata, kita ini dewek tak? Kita ngadukan solat dewek, jadi tidak melok azan. Kita azan dewek. Tidak. Ada muadzin kita sih. Kita sedikit kita selesaikan daripada pembahasan. Bulu mata termasuk yang wajib dicuci. Selanjutnya al-lihya. Beda tadi arid namanya. Ini mungkin lihya.
yang dikatakan jenggot tadi, jenggot. Itulah tadi tuh anak masih bingung kalau nyebut jenggot. Kalau gitu jenggot kalau ini godek kira. Nah, jenggot yang sini, pas yang tumbuhnya di dagu namanya jenggot. Samping godek. Nah, godek sama jenggot itu pengecualian rambut yang ketika dia tebal tidak harus di sela-sela bawah. Tapi kalau dia misal tipis, ada yang model tipis, ada yang katiknya, ada yang tipis. Nah, lagi tipis tadi yang ketika terjadi pada saat kita duduk berhadapan sama kawan kita ngobrol, si kawan tadi nyingok apa tidak kulitnya. Kalau nyingok kulit kita tipis, kalau tidak kejingokan kulit kita ketika ini pada saat panjang, bukan lebih cukup tidak perlu dibahas lagi itu. Tidak perlu dibahas lagi. Itu lehya. Selanjutnya syarib. Kalau kumis nak tebal nak tipis wajib di sela-sela. Jadi yang kumis tebal gatal ke pastikan banyu nyampe ke bagian kulit kumis. Ini termasuk nak tebal nak tipis tidak dikecualikan, diwajibkan sampai ke kulit. Terus anfaqah. Sikok lagi namanya anfaqah. Apa itu anfaqah? Ini anak punya nih. Yang biasanya yang tebal bawah bibir. Rambut bawah bibir. Nah, pastikan sela-sela. Ada mungkin dikit tapi tebal. Kan bibir kita ini agak ke depan. Terus ada bulu, ada kemungkinan tidak kena banyak bawahnya. Jadi ketika berwudu pastikan, termasuk sunnah menggosok-gosok itu sunnah. Itu juga dengan sunnah memastikan kewajiban terlaksana. Itu hal-hal yang ada pada wajah. Misal ada kejadian, Ustaz, harim jenggot. Cak mana hukumnya? Apa cak tadi tu? Kalau tebal cukup di pucuk bawah. Tidak. Kalau dia memang harim, tak tahu harimnya beda. Kalau berjenggot, bergodek dia, mungkin ada yang gennya apa? Bawaan gennya elok banyak bulu dia. Kalau memang terjadi, ada hukumnya tidak macam yang laki-laki tadi. Kalau laki-laki dimaafkan, ya tak? Kalau dia tebal, tidak harus menyela-nyela ke kulit. Tapi kalau itu dia perempuan nian, ya tak? Wajib nyela-nyela. Wajib ya, nyela-nyela. Ya, bagusnya cukup habis ya loh. Atau kalau memang ada obatnya, pacak diluntur lah. Dicabut dengan caranya lah, dengan caranya. Itu hal yang terkait daripada wajah. Adapun sunnah-sunnahnya tadi di takhlil katanya. Ikhlal takhlil. Takhlil itu menyela-nyela. Kesunahan daripada wajah, pencucian wajah. Ya, selama kita tidak dalam praktek umroh, ihram. Nah, kalau ihram dia sunnah nyela-nyela, tapi ketika ihram tidak disunnahkan. Ngapa? Untuk rambut jadi duit dia. Kalau lebih dari 3 kambing, tak kambing. Jadi tidak dianjurkan pada saat umroh. Hati-hati. Hal-hal yang berkaitan dengan rambut jangan banyak disentuh gini. Pas ihram tapi. Ada saat kita umroh itu pas ihram, ada lah sudah selesai. Kalau sudah selesai jatuh, atau tak rambut nak mana. Tapi kalau pas memakai pakaian ihram, ya tak? Itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan menyelanya. Ngapo ada risiko bayar dam. Jadi dihindari. Itu pembahasan tentang wajah, kewajiban mencuci wajah daripada
wudu. Ada pertanyaan? Tapi diperbolehkan seandainya misalnya ya yang ini umpama tajir termasuk terserah dia nak bayar dam yang penting. Atau berapa kuat dia. Gosok-gosok lah tu. Tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu kan dia kepengen melaksanakan sunnah, bukan sengaja mancing-mancing dam, tidak boleh. Tidak boleh, sebab itu dam itu hukuman sebenarnya. Jadi ini sengaja Jadi tercabutnya dia berniatnya nak melaksanakan sunnah, cuman terjadi maka di apa namanya harus dibayar kedam atau didenda. Ada pertanyaan terkait ini? Kita nih lebih sedikit apa cak mana untuk batasan atau ngepas kena melok azan luar? Tergantung Ustaz betul lah. Tergantung Ustaz. Kalau kita tambah sikok lagi boleh? Boleh. Daripada fardu? Iya. Fardu wudu. Selanjutnya tadi wajah. Nah, apa yang wajib dalam pencucian wajah? Selanjutnya salis ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Termasuk daripada kewajiban berwudu adalah mencuci kedua tangan sampai ke siku. Sampai siku. Apa itu batasan? Nah, yang dinamakan kedua tangan sampai siku. Dari ujung yang dinamakan tangan di dalam berwudu. Di dalam berwudu yang disebut tangan adalah dari ujung ru'usul asabi', ujung jari, sampai kan ila ma fawqa al mirfaqain, sampai ke pucuk mana ini? Nah, siku ini pertemuan dua tulang engsel ada dua, ada siku jarum. Yang jarum ni pucuk tak? Yang bawah kunci dua. Kalau lebih ke atas sedikit. Wajibnya lebih bagus. Lebih bagus. Yang ditakutkan kurang. Sebab batas wajibnya mirfaq, apa namanya? Siku ini termasuk yang wajib dicuci. Jadi harus dilebihkan. Harus dilebihkan. Itu batas yang wajib yang dinamakan tangan di dalam berwudu. Sebab ada istilah lain di syariat ini lah, di fikih ini lah, tapi di istilah lain dikatakan tangan tapi tidak sampai siku. Misal hukum potong tangan. Hukum potong tangan disebut potong tangan tapi tidak bersiku. Sampai pergelangan baik. Ya tak? Jadi tidak tidak mutlak tangan itu semua mana, tapi di bab wudu, di pembahasan berwudu itu sampai siku. Siku termasuk. Jadi di atas siku. Ila ma fawqal mirfaq katanya. Ada kalimat kalau di bahasa Arab ma'a, bersama. Ada ila. Kalau sampai atau ke itu tidak termasuk. Tapi kalau di sini ungkapannya ma'a, bersama. Kalau bersama artinya masuk. Di atas siku. Sunnahnya dilebihkan. Boleh nak separuh jadi. Kalau cak pas wuduk pakai tangan gengsi lagi ke sampai sini lagi jadi. Sudah tak? Digesu. Bagus. Kenapa? Kaki ada fadilahnya. Di antara fadilahnya itu pernah satu kali sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini pikiran sahabat nih akhiratullah. Mana ceritanya kaget ya. Kalau sekarang di hadapannya Rasulullah, bareng sama Rasulullah kaget, akhirat kaget. Zaman mayangnya pas hari kiamat. Berapa jumlah wong dikumpulkan jadi siku. Macam mana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Umat itu al-ghur al-muhajjalin. Al-ghur muhajjalin. Apa ghur muhajjalin? Ghur muhajjalin itu gelar untuk kuda. Untuk kuda hitam, keningnya putih, kakinya putih. Kuda hitam. Kira-kira kalau sebanyak-banyak kuda, beratus lah, beribu lah kuda, tapi ada kuda hitam, keningnya putih, kakinya putih.
Mudah itu tengok. Mudah ke? Nah, umatku kaget di akhirat kaget al-ghur muhajjalin. Karena mereka memanjangkan, melebihkan wuduk mereka. Asalnya ado dari wuduk itu dapat. Putih daripada cahaya. Di akhirat kaget wuduknya sudah cahaya, tapi ketika dia melebarkan, melebihkan daripada pencuciannya, maka lebih terang. Lebih terang macam tadi wajah batasnya yang kita sebutkan tadi. Lebih kan sampai separuh kepala, sampai separuh rambut, kuping masuk, terus leher dikenalkan pas pencucian. Itu kalau untuk praktek wajibnya tadi kita ambil banyu, tuang, cukup di batasan tadi, itu sudah wajib dapat. Tapi sempurnanya banyak, apalagi banyak sekarang ini. Nah, sebulan cuma berapa? Mandi lah situ, baca tidak berapa. Tumpah ke dari pucuk kepala, ngambul. Sudah jatuh di yang wajib, lebarkan ke telinga, ambil terus ke bawah loh leher sih, bawah leher. Jadi sempurna dan dapat fadilah daripada al-ghur al-muhajjalin tadi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mudah menemukan kita sebagai umatnya. Apa tadi? Sa'id tadi apa? Oh, Sa'id itu ini hasta. Jadi dari ujung jari sampai atas, sampai atas siku. Nah, adapun apapun yang ada di antara ujung jari sampai ke siku ini wajib dicuci kalau nak rambutnya tipis, ada yang tebal, ada yang standar. Pokoknya kalau yang tebal wajib diusap, pastikan masuk ke pori-pori di kulit. Sebab wajibnya kita mencuci kulit. Ketika terhalang rambut, kalau ada yang lebih besar jarinya, ada yang lebih, kadang ada yang jempol, ada yang kelingking lebih. Unjuk main ini 12 deh, ada yang 11. Ada. Macam mana itu wajib dicuci. Atau mungkin bercabang. Ayo kita ini apa namanya? Mungkin kalau ada tangan lebih lagi, kok lagi nih, bukan lagi jari, tangannya ada lebih. Macam mana? Bagian dari tangan wajib dicuci. Ada lagi katik. Kalau separuh, minta kita diafiatkan dari misal musibah, misal ada yang kehilangan tangan separuh misal. Macam mana Ustaz? Cuci yang ada. Dari pucuk sini. Iya, dari pucuk sini sampai sisanya semua mana? Iya, habis. Di sisa. Kalau katiknya Ustaz. Pucuk siku misal. Ada kejadian yang sampai atau memang dari asalnya tak katik. Macam mana? Yang ada apa? Sunnah baik. Bab katik yang wajib. Katik bagian wajib dicuci. Jadi sunnah baik cuci yang ada daripada bagian tangan. Kalau siku. Kalau dua-duanya katik yang wajib untuk tangan. Lihat, katik yang wajib. Itu hal yang wajib daripada tangan yang harus dicuci. Untuk kuku, di antara kaki ada syarat-syarat wudhu. Tak apa-apa kita senggol di sini sedikit. Untuk hal yang dicuci tadi, baik wajah ataupun tangan, ada. Kaget juga kaki, mungkin rambut. Itu bagian yang dicuci harus bersih dari hal-hal yang menghalangi sampainya banyu ke kulit. Ada? Kuku salah satunya. Padahal kita kan tak tahu nih, habis megang apa kan ada hitam-hitam. Iya. Nah, yang dimaafkan kalau ada kotoran tapi karena ingat, karena ingat dia tidak begawi apa? Misal main oli gitu tidak sampai cat apa? Tidak. Cuman akibat keringat cuaca mungkin ada katakanlah macam daki itu. Nah, macam
daki. Itu masih dimaafkan. Maafkan. Ya untuk kebersihan maksimalkan. Ya bagusnya tadi potong kuku. Potong kuku, rutinkan potong kuku. Adapun yang mungkin begawinya dicat, urusan oli itu. Ya, ada kadang-kadang dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Baca, saru nyuci. Berarti kalau kita ada kuku agak sebelum kita tuh potong, air itu harus kita tuang cucur kayak gini kan Ustaz? Iya pastikan baca. Bisa macam itu. Jadi pastikan banyu itu masuk ke bawah-bawah kuku. Misal ada cat, WC gitu cat, atau lem tak? Kalau cat mungkin kita tak ulok lah ngecat. Lem kadang-kadang. Bagi artikul. Artikul. Itu dikorek dulu itu. Harus. Sebab itu menghalangi dia. Walaupun setitik nutup pori-pori kita, itu membuat tidak sah wudu gitu. Kalau wudu tidak sah pula sholat kita. Sebab kuncinya hari dia kutek ya. Kutek itu. Kalau hari kutek, ini wajah kalau kondangan tuh pening gitu. Wuduklah dulu ngomong gitu. Wuduklah dulu baru beres. Jadi jam sholat, jangan sampai kayak sayang. Kan kita tutup yang di kelas. Iya. Tutup di kelas waktu wudhu, artinya Itu dijengok tingkat lukonya. ya, tingkat lupa. Kalau membahayakan kena banyu, tidak boleh kena banyu misalnya. Itu kaki ada pembahasan khusus namanya jabiro. Jabiro itu asalnya untuk yang apa kena perban, kena apa? Bukan perban, ada lagi tuh. Ayo kayak ada hukum khusus dan ditambah tayamum kayak. Kalau memang membahayakan, kalau kenakan banyu itu, kalau di anggota wudu maka harus ditambah tayamum dia. Tidak dibuka tak apa-apa kayak, tapi harus ditambah tayamum. Ada pembahasan khusus kayak gitu. Kalau tidak membahayakan ya wajib dibuka. Ya mungkin sekarang luka kita ni alasannya ditutup tuh kalau tidak kena banyu cepat baik. Cepat baik itu alasan. Ya boleh dibuka sebab itu lem. Yang di plastik kan lem. Iya. Menghalangi banyu itu. Kalau kita nggak buka, kita basuh aja. Salah. Sekarang menghalangi tak? Menghalangi. Sebab ada lemnya itu dia. Kedap air itu kan? Kedap air itu menghalangi. Kalau kita buka, yang ini dikit kebe kena banyunya mungkin cepat deket tisu. Kita alirkan, baik tisu langsung kering kan? Pasang lagi. Iya, kalau memang tidak membahayakan. Kalau enggak, ini kalau kena banyu kata dokternya bahaya, bisa tambah lebar apa segala macam. Nah itu baru kaget kita masuk ke pembahasan jabiroh tadi. Itu ada pembahasan khusus. Kapan, cak mano harusnya cak mano kayak dibahas. Berarti kalau kita luka-luka kecil kayak misalnya kena pisau di handiplasin, berarti waktu mau berwudu dibuka dulu. Harus buka, harus amankan dari hal-hal yang menutup. Kok? Selagi ada berkaitan dengan nyawa. Iya. Jangan sayang handiplas nih. Iya, itu bahayanya kalau saya ini plus bahaya. Ada yang begitu. Kadang-kadang ada salupnya itu. Iya. Iya Ustaz, kalau dia pakai salep Jangan kena air. Iya. Jadi berarti itu salep itu juga kita bersihkan dulu juga berarti. Kan, nah itu paling ngakalinya kita dekatkan waktu-waktu sholat. Jadi misalkan dia nginjuk salepnya satu hari satu kali atau 2 kali. Nah sebelum pakai salep kita rapi-rapilah, kita berwudu, misal bersihlah sebelum pakai salep. Dibuka, kita usahakan tadi misal kena banyu sedikit, tak apa-apa kan, dikit. Tadi kita berwudu, misal kalau memang kuat, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalau didekatkan tidak jauh, cuma berapa jam itu kan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau memang harus demi kesembuhan, zuhurnya tidak apa-apa, diakhirkan.
bukan berarti kita gabung sama asar, tidak. Misal kita jam 3:30 adzan, sudah jam 3 tidak apa-apa sholat zuhur demi. Itu kan dalam pengobatan tadi. Tidak. Kita dekatkan, kita siap-siap wudhu, tidak. Yang tadi harusnya salat dikasih kaget. Jangan kasih dulu, tunda dulu, wudhu dulu. Wudhu dulu, dibuka, sudah wudhu. Yang ini tadi tidak boleh banyak, alirkan. Sebentar, tidak sampai dia meresap ke dalam, kita lap tisu misalnya. Lap tisu, sudah selesai wudhu, sudah kita unjuk salam, unjuk apa segala macam, sholat zuhur. Langsung jam asar. Tidak lama asar. Asar kasihlah 3 jam, maghrib tambah sejam lagi isya. Ya, dalam 5 jam, kayak subuh cerita lain. Jadi satu kali, jadi bisa di Islam itu mudah sebenarnya. Jangan kita juga kadang bikin sulit. Itu bikin sulit. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sudah, jadilah, ada? Jadilah. Ini gitu. Ini anak bawa ini pinjam sambung rumah untuk doa penutup. Yo ini dibagi ke kaget pinjam lasiko, ini anak balik ke di kopi lah. Ya. Ini tak tahu berapa, coba dibagikan. Ada ininya juga kan, ada apa? Latinnya juga. Ada artinya juga ada. Cukup. Nah. Tak apa-apa. Bismillah. Doa penutup majelis. Bismillah, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد لله في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم والحمد لله رب العالمين.